Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Kepresidenan Jakarta. Raja Abdullah II tiba pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan Raja Abdullah II akan melakukan sejumlah agenda bilateral bersama Presiden Prabowo dan juga para delegasi. Di mana kedatangan Raja Abdullah II ini diharapkan juga memperluas ruang kerjasama serta memperdalam dialog strategis antara Indonesia dan Yordania. Kunjungan ini pemirsa merupakan lawatan balasan setelah Presiden Prabowo lebih dulu berkunjung ke Yordania pada April 2025. Pertemuan ini juga memperkuat hubungan kedua negara yang selama ini dikenal memiliki kerjasama erat di sejumlah bidang, termasuk pertahanan, kemanusiaan, dan juga pendidikan. Hubungan antara Presiden Prabowo dan juga Raja Abdullah II sudah terjalin lama, bahkan telah saling mengenal sejak masih berdinas sebagai prajurit militer. Ikatan persahabatan ini pun juga menjadi pondasi kuat dalam hubungan bilateral kedua negara. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan situasi terkini pertemuan antara Raja Yordania dengan Presiden Prabowo. Apakah sudah tiba di istana? Kita bergabung bersama dengan reporter Bobby Kautsar di Istana Negara. Bobby. Halo, selamat sore Yona. Selamat sore. Bagaimana perkembangan agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Yordania yang tadi sudah tiba di Halim Perdana Kusuma? Ya, Hana, selamat sore dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini Raja Kerajaan Yordania yaitu Hashim Abdullah II ibn Al-Hussein saat ini tengah dalam perjalanan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur menuju Istana Merdeka, di mana sebelumnya tadi Presiden Prabowo Subianto menerima langsung kunjungan Raja Kerajaan Yordania Hashim Abdullah II ibn Al-Hussein di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan ketika Raja Abdullah II turun dari tangga pesawat, Presiden Prabowo Subianto tampak memeluk dan menghormat kepada Raja Abdullah II. Dan setelah itu Presiden Prabowo Subianto tampak mengajak Raja Abdullah II untuk berada dalam satu mobil bersama untuk menuju Istana Merdeka. Dan tadi pada saat kedatangan pesawat kerajaan Abdullah II ini sempat dikawal oleh sejumlah pesawat jet tempur F-16, di mana prosesi ini juga sempat dilakukan oleh Raja Abdullah II ketika Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengunjungi Yordania pada 14 April 2025. Jadi kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah sudah terlihat sejak kedatangan Raja Abdullah di Indonesia. Dan nantinya ketika tiba di Istana Merdeka akan dilangsungkan upacara kenegaraan, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto mengajak Raja Abdullah II untuk mengikuti prosesi upacara kenegaraan, di mana diawali dengan diperdengarkan dua lagu kebangsaan. Setelah itu ada dentuman meriam sebanyak 21 kali, dan nantinya Presiden Prabowo Subianto akan mengajak Raja Abdullah II untuk melakukan inspeksi pasukan. Dan saat itu juga, setelah itu Presiden Prabowo Subianto mengajak Raja Abdullah II untuk bertemu dengan sejumlah delegasi. Antara lain ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, dan sejauh ini ada beberapa menteri yang mendampingi seperti Mendristek Dikti, yaitu ada Brian, kemudian ada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, dan ada sejumlah menteri lainnya. Dan setelah itu Presiden Prabowo Subianto akan mengajak Raja Abdullah II untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, yaitu untuk melakukan menandatangani buku tamu dan foto bersama. Setelah mengikuti proses tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II akan melakukan pertemuan empat mata atau tete-a-tete, di mana nantinya kedua pimpinan negara ini akan mendiskusikan atau membuka pertemuan ini dengan ramah tamah antar kedua pimpinan negara ini. Dan setelah itu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka ini, di mana nantinya ada sejumlah
kerjasama dan pembahasan ekonomi yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Dan nantinya direncanakan setelah pertemuan bilateral ini akan dilangsungkan konferensi pers bersama. Begitu, Yohana. Baik, kalau dari pantauan Anda di lapangan, apakah mungkin ada persiapan khusus atau hal-hal spesial mungkin yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Raja Abdullah II di Istana Negara? Ya, untuk penyambutan khusus emang sudah ada dan sudah terlihat sejak siang tadi, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan mengajak Raja Abdullah II untuk makan malam bersama yang dimungkinkan digelar di Istana Negara yang terletak di belakang Istana Merdeka. Dan pantauan kami tadi sudah ada sejumlah penari dan sudah ada persiapan-persiapan untuk menggelar makan malam bersama di Istana Negara tersebut. Dan memang proses ini juga sempat digelar oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Presiden Perancis. Dan Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar jamuan spesial untuk menyambut Raja Abdullah II ke Istana Negara ini. Dan selain itu juga penyambutan Raja Abdullah II dengan pesawat jet tempur merupakan hal yang baru, di mana sebelumnya tamu-tamu negara belum pernah disambut oleh jet tempur. Dan nantinya ketika tiba di Istana Merdeka akan disambut dengan sejumlah pelajar dari sekolah di sekitar istana ini untuk menyambut kedatangan Raja Abdullah II ke Istana Merdeka. Dan nantinya setelah itu juga ada sejumlah pasukan TNI maupun Polri yang menggunakan kuda yang akan mengawal kedatangan Raja Abdullah II ini. Dan selain itu juga kemungkinan besar juga akan ada jamuan spesial yang tadi kami sebutkan di belakang Istana Merdeka, tepatnya di Istana Negara. Demikian, Yohana. Baik, Bobby, ini kita juga sedang menantikan ya kedatangan dari Raja Abdullah II. Dan tadi juga seperti yang Anda sampaikan masih berada atau masih dalam perjalanan ke sini. Dan karena ini adalah pertemuan yang spesial Raja Abdullah II dengan Presiden Prabowo, tadi ada sejumlah persiapan-persiapan tertentu. Apakah juga mungkin ada catatan tertentu yang harus diikutin oleh awak media yang ada di sana untuk meliput agenda Presiden dan Raja Yordania kali ini? Baik. Ya baik, untuk awak media tidak ada aturan khusus, dan sejauh ini kami awak media masih dibagi di dua lokasi, yaitu di depan Istana Merdeka, tepatnya nanti akan mengambil gambar saat ketibaan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II ketika nantinya turun dari kendaraan untuk mengikuti prosesi upacara kenegaraan. Dan saya sendiri saat ini berada di dalam Istana Merdeka, yaitu untuk melihat bagaimana nanti Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan Raja Abdullah II untuk menandatangani buku tamu dan foto bersama, dan dilanjutkan dengan prosesi pertemuan empat mata atau tete-a-tete. Dan nantinya setelah itu ada pertemuan bilateral. Dan Yohana dan juga pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa hubungan Indonesia dan juga Yordania sudah terjalin selama 75 tahun, dan kondisi perekonomian antar kedua negara juga mengalami peningkatan. Namun untuk kondisi perdagangan sendiri saat ini memang mengalami sedikit penurunan, utamanya pada tahun 2024, di mana angka perdagangan Indonesia ke Yordania itu sempat turun sebesar 191 juta US dollar. Dan hal ini mungkin menjadi concern antar kedua pimpinan negara ini yang nanti akan dibahas dalam pertemuan bilateral, di mana ada upaya-upaya dalam meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan Yordania sehingga neraca perdagangan antar kedua negara bisa stabil. Begitu. Dan adapun beberapa kerjasama memang sudah sempat ditandatanganin, utamanya saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Abdullah II pada 14 April, di mana sudah ada 4 MOU yang sudah ditandatangani oleh menteri-menteri terkait dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II, di mana ada 4 MOU yang kami catat, yaitu terkait dengan sektor pertahanan, pendidikan, kemudian ada pertanian, dan keagamaan. Dan nantinya kemungkinan 4 MOU ini akan difinalisasikan dalam pertemuan bilateral ini. Begitu. Dan kunjungan Raja Abdullah II ini selain
merupakan kunjungan balikan dari Presiden Prabowo Subianto, juga menjadi rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II ke Asia, dan Indonesia merupakan salah satu yang dikunjungi oleh Raja Abdullah II. Dan memang hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II ini memang sudah dikenal lama, sejak keduanya sempat melakukan pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1995, di mana saat itu Presiden Prabowo Subianto masih berlatar belakang militer, sehingga keduanya memiliki kedekatan yang sudah lama begitu. Dan memang untuk persahabatannya juga kembali terjadi pada tahun 1998, ketika Presiden Prabowo Subianto sempat mengasihkan diri ke Yordania dan disambut dengan hangat oleh Raja Abdullah II seperti itu. Dan nantinya kami masih menantikan apa saja kerjasama bilateral yang nantinya akan dibahas oleh Raja Abdullah II ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dipastikan bahwa untuk beberapa komoditas penting yang diekspor dari Indonesia ke Yordania seperti minyak sawit, kemudian ada tekstil, kemudian ada kayu dan produk olahannya. Sedangkan untuk produk ekspor yang dari Yordania itu seperti fosfat dan potas, di mana fosfat dan potas merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Yordania, dan sedangkan Yordania merupakan salah satu negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Dan Indonesia pun memiliki kebutuhan besar untuk fosfat di atas 50% dan dipenuhi dari Yordania. Dan untuk sektor lainnya selain ekonomi juga terkait dengan pariwisata, ini sangat potensial juga dibahas, di mana angka atau kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Yordania ternyata sebesar 60.000, karena Yordania merupakan salah satu negara untuk wisata religi, dan kemungkinan besar juga akan ada perjanjian atau MOU mengenai ekonomi dan kreatif yang nantinya kemungkinan juga akan dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II. Dan saat ini kami masih menantikan kedatangan Raja Abdullah II bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang akan memasuki kawasan Istana Merdeka dan akan disambut dengan upacara kenegaraan. Demikian, Yohana. Ya, Bobi, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa iring-iringan dari Raja Yordania dan Presiden sudah tiba di Monas ya. Apakah ada makna tertentu kenapa kemudian iring-iringan Presiden Prabowo dan Raja Yordania ini harus melalui Monas dulu? Apakah ada agenda khusus atau akan langsung menuju ke Istana Merdeka? Iya, memang kalau agenda khusus tidak ada. Memang untuk masuk ke kawasan Monas memang sudah dilakukan dari penyambutan kepala negara sebelumnya, di mana nanti di Monas ini iring-iringan kendaraan Raja Abdullah II akan dikawal oleh puluhan pasukan berkuda, di mana nantinya puluhan pasukan berkuda ini akan mengawal kedatangan iring-iringan kendaraan Raja Abdullah II ini untuk memasuki kawasan Istana Merdeka. Dan nantinya sesampai di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto langsung mengajak Raja Abdullah II untuk mengikuti upacara kenegaraan yang diawali dengan mendengarkan 2 lagu kebangsaan dan diiringi oleh dentuman meriam sebanyak 21 kali. Dan setelah itu Presiden Prabowo Subianto akan mengajak Raja Abdullah II untuk melakukan inspeksi pasukan peserta upacara, dan kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan delegasi masing-masing yang akan menemani Presiden Prabowo Subianto maupun juga Raja Abdullah II dalam pertemuan bilateral. Dan nantinya ketika prosesi memperkenalkan delegasi selesai, Presiden Prabowo Subianto akan mengajak Raja Abdullah II untuk masuk Istana Merdeka, di mana dalam Istana Merdeka ini diawali dengan menandatangani buku tamu dan foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata atau tete-a-tete. Dan nantinya dalam pertemuan 4 mata ini merupakan yang dinantikan, di mana nantinya akan ada sepenggal cerita mungkin yang akan disampaikan oleh kedua kepala negara ini, yang akan menjadi sebuah ajang reuni juga, di mana memang hubungan antar kedua kepala negara ini memang sudah lama terjalin sejak tahun 95 begitu. Dan nantinya setelah pertemuan Patata ini akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, di mana nantinya dalam pertemuan bilateral ini
akan digelar di Istana Merdeka di sebuah meja panjang gitu, di mana nanti ada sejumlah menteri-menteri kabinet yang ikut mendampingi juga dan akan membahas seputar kerjasama-kerjasama yang akan direalisasikan antara kedua negara. Demikian Yohana. Baik, terima kasih Bobby. Kita akan menyaksikan bersama dan sambil nanti menunggu iring-iringan ini sudah mulai meninggalkan Monas dan akan menuju ke Istana Merdeka. Dan seperti yang tadi dapat kita lihat, ini adalah mobil yang membawa Raja Yordania dan Presiden Prabowo dengan pasukan khusus, dan tadi juga ada pasukan berkuda sebagaimana yang sudah pernah dilakukan pemirsa pada penyambutan kepala negara sebelumnya. Ini memang menjadi sesuatu hal yang baru, dan kita lihat bersama rombongan dari Presiden Prabowo dan Raja Yordania sudah memasuki Istana Merdeka dan disambut dengan pasukan siswa-siswi yang sudah menunggu dan berjejer di area lapangan Istana Merdeka. Dan juga tadi disampaikan oleh rekan kami Bobby, juga ada pasukan kesenian, maksud kami adalah barisan dari kelompok kesenian yang mungkin nanti akan memberikan pertunjukan atau sajian kesenian budaya dalam rangkaian agenda ketibaan dari Raja Yordania pada hari ini. Ya, pemirsa, jika Anda lihat ada ini mungkin beberapa kali selama Presiden Prabowo menjabat menjadi presiden, salah satu ritual yang menarik adalah adanya pasukan berkuda yang menyambut setiap kepala negara atau pemimpin negara yang berkunjung ke Indonesia. Ini menjadi sesuatu pemandangan yang baru karena ada banyak sekali makna dari pasukan berkuda ini. Selain memang Presiden Prabowo sendiri merupakan pribadi yang menyukai olahraga berkuda, yang kemudian juga kenapa pasukan berkuda ini juga menggunakan busana adat Nusantara, itu karena Presiden ingin menggambarkan semangat dari pasukan berkuda ini dengan membawa semangat keindonesiaan dan juga semangat Nusantara. Dan kalau kita lihat memang Presiden Prabowo juga sangat kental dan sangat menyukai hal-hal yang terkait dengan budaya Nusantara. Di satu sisi bagi Presiden Prabowo, kenapa kemudian pasukan berkuda ini menjadi sesuatu hal yang penting? Karena kuda sendiri merupakan simbol dari keberanian, ketangguhan dalam menjalankan kehidupan, dan ini menjadi sebuah spirit tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk dapat menghadirkan pasukan berkuda ini di setiap kunjungan kepala negara sebagai bagian dari semangat baru untuk memperluas lagi bahasa penyambutan terkait dengan Indonesia itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.